Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karakternya, kelakuan, sifatnya. Harusnya kita juga mewarisin otoritas, kuasa, dan urapan yang datangnya daripada Allah itu sendiri. Harusnya setiap orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru tidak bisa lagi dikuasain oleh roh jahat. Tidak bisa lagi dirasukin setan. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang ngakunya lahir baru di gereja, banyak kerasukan setan. Kenapa sih kok bisa mereka dirasukin setan? Apakah mereka buka celah atau mungkin memang ada dosa dalam hidupnya? Nah, ketika kita mengalami kelahiran baru, roh kita yang baru. Di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27, Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru, dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Yang baru adalah manusia roh kita. Sedangkan manusia itu terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa ini yang harus diperbarui dari hari ke hari. Jiwa ini yang harus ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Nah, jiwa ini kalau nggak takluk kepada firman, jiwa ini kan ngikutin semua perbuatan daging kita. Di Galatia pasal yang kelima, 19-21, pekerjaan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini adalah manifestasi dari perbuatan daging. Nah, kalau jiwa ini nggak takluk dan tunduk kepada firman, ini akan ngikutin perbuatan daging. Jiwa itu terdiri dari apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, dan apa yang kita mau. Pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita ini atau emosi kita ini harus ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, pada firman. Kalau tidak, kita akan dikontrol nih. Pencaburan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ini semua perbuatan daging. Nah, ini harus ditaklukkan kepada Kristus nih. Nah, letaknya di jiwa ini. Kalau jiwa ini nggak diperbarui dari hari ke hari, jadi pintu masuknya setan, menguasai, melemahkan, menghancurkan kita, menggagahin kita. Akhirnya seseorang ketika dikuasain perbuatan dagingnya, dia akhirnya dikontrol dan dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga bukan lagi keinginan roh, bukan lagi kehendak Tuhan yang dilakukan, tetapi kehendak setan. Jiwa ini harus diperbarui dari hari ke hari. Jiwa ini harus ditaklukkan kepada firman. Kalau tidak, menjadi pintu masuknya setan untuk menggagahi dan menguasai kita. Makanya tidak heran orang yang ngaku percaya Yesus, rajin ke gereja, kenapa kok masih kadang sekali dirasuk setan, dikuasain setan? Karena ada celahnya. Dosa itu membuat kita ini terbuka terhadap kuasa roh jahat. Kehidupan daging, keinginan daging yang tidak terkontrol, dan hidup kita menurutin semua keinginan daging, akhirnya kita itu membuka diri terhadap kuasa roh jahat, sehingga roh jahat bisa menggagahi dan memasukin kita. Makanya perlu sekali kita bertobat, perlu sekali kita koreksi diri, perlu sekali kita itu menaklukkan semua pikiran dan kehendak kita itu pada pusat kehendak Tuhan. Jangan sampai setan punya hak, setan punya kesempatan untuk menggagahin, menguasain diri kita. Yang kedua, daging itu bisa kuat sekali bermultiplikasi. Semua perbuatan daging itu bermultiplikasi loh. Semakin kita nggak bisa kontrol keinginan daging kita, semakin kita biarkan, semakin menjadi-jadi, semakin kuat, semakin menguasai. Ujungnya apa? Kita takluk dan tunduk pada perbuatan daging. Harusnya kita anak-anak Tuhan, harusnya hidup ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kita hidup dipimpin roh, dipimpin oleh kehendak Tuhan, bukan dipimpin kedagingan kita. Keinginan daging juga membawa kita hidup di dalam kutuk. Ada kutuk. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, kata kitab Amsal. Berarti ada alasannya dulu. Kutuk itu bisa nyampe kepada kita apa? Ya dosa. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan dosa adalah pelanggaran semua kebenaran tentang hukum-hukum Allah, tentang firman Tuhan. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, kita melanggar hukum Allah, kita melanggar ketetapan Tuhan, ya kita berdosa. Ketika kita berdosa, hubungan kita dengan Tuhan itu putus, sehingga kutuk bisa datang. Roh jahat bisa menguasai, roh jahat bisa mengendalikan dan mengatur semua kehidupan. Akhirnya ketika kita dipimpin oleh kedagingan, tidak bisa ditaklukkan pada Kristus, kita akhirnya tidak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Dan ujungnya kehidupan kedagingan itu akan membawa kita kepada kematian kekal dan abadi.
Nah, kita perlu menaklukkan semua perbuatan daging itu, keinginan daging itu letaknya di jiwa, kemauanmu, kehendakmu, perasaanmu, emosimu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu harus sejalan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita ngikutin daging. Ketika kita ngikutin daging, sekalipun orang Kristen dikuasai dan dikendalikan daging, setan ambil keuntungan menguasai, karena orang dipimpin daging dia pasti melakukan dosa. Akhirnya setan mengendalikan dan menguasai. Roh Kudus apa meninggalkan? Roh Kudus itu sebenarnya nggak pernah meninggalkan kita, tapi karena kita izinkan dosa, namanya aja Roh Kudus, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Lama-lama kalau kamu lebih mencintai dosa, mengendalikan dosa, Roh Kudus didukakan, disakitin, ujung-ujungnya dia tidak bisa tinggal bersatu lagi dengan dosa. Akhirnya hidup kita dikendalikan oleh roh jahat sepenuhnya. Makanya perlu pertobatan. Ketika kita perlu bertobat, balik kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan pengampunan, dan kita dihapus semua dosa dan pelanggaran oleh darah Yesus. Semakin hari, semakin kita ambil komitmen untuk cinta dan mengasihi Tuhan. Makanya hidup kita semakin hari semakin berkemenangan. Kita memiliki kuasa dan otoritas untuk mengusir semua roh-roh jahat dan pekerjaan setan. Kita akan bisa telanjangin. Tapi kalau kita ini sendiri nggak punya otoritas dan kuasa, setan akan mengendalikan dan menguasai kita. Sehingga tidak jarang kekristenan seseorang itu tidak mengalami pertumbuhan. Tambah hari tambah buruk, tambah kacau, tambah berantakan, tambah belangsak. Urip udah nggak ada aturan, nggak ada tata krama, nggak ada etika. Hidupnya susah dan menderita. Memang kerjaannya setan ketika mengendalikan seseorang, dibuat menderita, diperbudak, dikuasai. Tujuannya untuk dibinasakan di ujungnya. Kita harus bisa menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus bisa membawa diri kita ini sepenuhnya kepada Kristus. Supaya semakin hari, semakin hidup kita semakin bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin kita menaklukkan pikiran, kehendak, kemauan kita kepada firman, semakin kita mudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika daging ini, keinginan daging ini bisa mengendalikan, menguasai, kita harus taklukkan, kita harus salibkan setiap hari. Jangan izinkan setan masuk melalui pikiran yang tidak diperbarui, keinginan daging yang mengendalikan, kebencian, sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni, luka batin di masa lalu. Semua itu akan membuat setan bisa masuk dan kutuk akan datang kepada kita. Harusnya kutuk itu sudah lepas, sudah diselesaikan di kayu salib. Tapi ketika ada dosa, kutuk pasti ada alasannya. Yaitu apa? Dosa. Baru kita dikuasai dan digagain setan. Ketika kita hidup benar di dalam Kristus, kita akan mengalami kemenangan dari sehari ke sehari. Maka dibutuhkan pikul salib, sangkal diri setiap hari. Memikul salib kita, menyangkali diri kita, mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Tambah hari, tambah kita matikan, terus kita menyerahkan diri total kepada Tuhan, kita disiplin diri, menguasai diri dengan baik, semakin hari semakin kita didapatin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Kita ini harus penuh komitmen kuat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menaklukkan diri kepada Tuhan, keinginan daging kita lama-lama digigis, dimatikan. Sehingga kita nggak mau lagi melakukan dosa. Bukan karena kita takut hukuman, karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Akhirnya kebenaran menguasai hidup kita. Hidup kita tidak dikendalikan daging, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memiliki kepekaan yang tajam. Dan ini dibutuhkan pikul salib sangkal diri setiap hari. Kita nggak bisa cukup datang minggu ke gereja 2 jam, terus hidup kita pengen berubah seperti Tuhan. Ini proses yang kita lakukan setiap hari. Dengar firman, belajar firman, hidupin firman, matiin daging. Supaya apa? Hidup kita semakin berotoritas. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menyeri, semakin menyenangkan Tuhan. Semakin hari hidup dalam kemenangan. Kita mematikan semua keinginan daging kita. Menaklukkannya kepada Kristus. Sehingga setan tak punya hak untuk mengendalikan dan menguasai. Kalau ada orang Kristen yang bisa dikuasain roh jahat, yang ngakunya orang Kristen tapi dia suka roh jahat, pasti ada celah, ada dosa, ada tempat pinjakan iblis yang sah sehingga bisa menguasai dan mendudukin. Iblis tidak bisa menyentuh orang percaya, tetapi ketika ada celah yang menjadi miliknya setan, dia bisa leluasa ngomong sama Tuhan, dia menjadi milikku. Kok bisa menjadi milikmu? Karena ada sesuatu yang milikku ada dalam dirinya. Setan, iblis bisa ngomong seperti itu sama Tuhan loh. Iblis bisa secara legal ngomong sama Tuhan, oh itu jadi milikku. Dan Tuhan menjadi pembela kita. Bukan, itu milik saya. Iblis bisa nuduh lagi bahwa dia milikku karena ada hakku ada dalam diri dia. Apa? Ya dosa, ya kelemahan,
Ya, pelanggaran terhadap kebenaran firman itu yang membuat setan bisa nuduh sah di hadapan Tuhan bahwa kita jadi miliknya setan. Makanya jangan beri celah kepada setan apapun itu, kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, marah, nggak mau mengampuni, apalagi keterikatan terhadap keinginan daging dan dosa. Itu harus kita tanggalkan. Kita harus serahkan di atas mezbah Tuhan, biar Tuhan sering berikan kekuatan supaya kita itu berkemenangan di dalam Kristus. Semakin kita menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan, menundukkan diri kepada firman, mau hidup dikendalikan oleh firman, dipimpin oleh ketetapan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, semakin hari kita semakin memiliki otoritas dan kuasa. Tapi ketika engkau hidup ngawur, belangsak, berantakan, kacau, maumu sendiri, keras kepala, seenak jidatmu sendiri, setan punya hak sah malahan. Setan akan kendalikan, mengontrol. Ketika setan mengendalikan, mengontrol kita akan dibawa jauh dari hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Dibunuh dan dibinasakan, dibuat menderita. Tapi ketika mendekat kepada Tuhan, menaklukkan diri kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Semakin hari, semakin kita akan dibawa oleh pusat kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjalan dalam kemenangan dari hari ke hari. Bapak Ibu, kita jangan pernah beli cerah kepada iblis. Jangan izinkan tipu daya, kuasa si jahat itu menipu kita, sehingga kita terjebak dalam perbuatan daging dan perbuatan dosa. Dengerin baik-baik, semua perbuatan daging itu tidak bisa ditengking, hanya bisa disalibkan, nggak bisa diusir. Kita sendiri yang sangkal diri. Kita harus menaklukkan diri kita ini sepenuhnya pada firman. Pada firman, nggak ada yang lain. Kalau kita ini jauh pada firman, setan akan menguasai, setan akan mengendalikan. Makanya ketika setan mengendalikan, ketika hidup dalam dosa, tidak heran orang yang punya Kristen dikuasain roh jahat. Pikiran, perbuatan, perkataan, emosinya persis merepresentasikan dari pekerjaan roh jahat. Tapi semakin hari kita menaklukkan dan menundukkan kepada Kristus, jiwa kita diperbaharui dari hari ke hari, semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Menaklukkan, menyalibkan, menyangkal diri, dan ditaruh di atas mezbah Tuhan, supaya suatu hari kita memberikan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, karakter kita itu penting dibentuk, diproses. Reaksi kita juga harus benar dalam setiap masalah. Reaksi kita juga harus benar setiap menghadapi godaan, tantangan, dan apapun yang kita alamin. Harus benar. Jangan kita memiliki sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Kita nggak akan mengalami kemenangan, kita nggak akan mengalami breakthrough. Toh nyatanya selama ini problem terjadi dalam hidup kita karena sikap hati kita salah kok. Salah terhadap Tuhan, salah pada diri sendiri, dan salah terhadap kita bersikap dengan orang lain. Ujungnya apa? Problem, masalah, pencobaan, impitan, dan lain sebagainya. Kita harus menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Menaklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Tidak bisa dikompromi lagi. Kita harus berserah penuh. Minta Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita mau dipimpin, ditaklukkan, ditundukkan pada pusat kehendak Tuhan. Baru perjalanan kita akan mengalami kemenangan. Dan setan tidak punya hak lagi atas kuasa hidup kita. Setan tidak punya hak lagi atas kuasa masa depan kita. Setan tidak punya kuasa lagi atas sakit penyakit. Dan kita akan mengalami kemenangan. Kita injak setan dan kita katakan bahwa kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Akan menjadi representasi dari pekerjaan kerajaan surga. Hidup kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, melayani Tuhan dalam kekudusan dan kesucian. Semakin hari, semakin kita dibawa dari pusat kehendak Tuhan. Menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa, kita diselamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kekal selama-lamanya. Sekarang, coba cek masing-masing. Pikiranmu, kehendakmu, maumu itu sudah sesuai Tuhan apa belum? Kalau belum, taklukkan, tobat, balik kepada Tuhan, minta kemampuan. Emosimu meledak-ledak apa tidak? Atau kamu beremosi seperti firman? Segala emosi, tindakanmu, sikapmu, reaksimu sesuai firman. Harusnya seperti itu. Tapi kalau bereaksi sebaliknya seperti orang dunia, perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kehendakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Atau kamu dikuasai oleh keinginan dagingmu? Kalau tidak, kita mesti bertobat dan balik kepada Tuhan. Masih ada kasih karunia. Kita harus menaklukkan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita mau ini pada pusat kehendak Tuhan. Dan setan tidak punya hak apapun. Setan tidak punya kuasa apapun untuk menuduh dan menjatuhkan kita. Karena kita adalah orang-orang yang diurapin Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi representasi dari kerajaan Allah. Mengalami kemenangan,
Jangan mau hidup dipimpin daging. Jangan mau dipimpin oleh hawa nafsu. Jangan mau dipimpin oleh segala sesuatu yang bukan datangnya dari Tuhan. Kalau engkau ada terikat sesuatu yang begitu menjerat dan susah lepas, engkau butuh Tuhan. Engkau butuh kelepasan. Dan engkau terus melatih diri, mendisiplin diri, hidup dalam kebenaran. Apapun itu kelemahan tubuhmu, serahkan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus berikan kemampuan dan kekuatan. Jangan lawan dengan kekuatan kita sendiri. Ujungnya kita akan kalah dan babak belur. Kita ini hidup dalam medan peperangan. Lawan kita adalah roh jahat. Kita harus pakai senjata Allah. Kita harus diurapin Tuhan. Kita harus dijagain Tuhan. Karena roh jahat hanya bisa dilawan dengan roh Tuhan. Kalau tidak, kita akan habis-habisan, kacau dan babak belur. Untuk kita bisa memiliki otoritas itu, menaklukkan diri, menundukkan diri sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita dalam level satu pada level yang lain, mengalami kemenangan satu dan kemenangan yang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita akan mengalami hal besar dan ajaib. Kita akan mengalami hal besar dan ajaib. Dan saya berdoa bahwa Ibu semakin hari semakin mengalami kemenangan. Tidak ada kata kegagalan. Bahkan tidak ada lagi setan yang bisa menyentuh, menjamah kita. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan, orang yang diurapin Tuhan, orang yang diproteksi dan dijagain Tuhan. Orang yang dipercayakan Tuhan untuk merepresentasikan semua pekerjaan surga di muka bumi ini. Amin. Besok kita lanjutkan lagi. Perbarui pikiranmu, taklukkan pada Kristus, pikul salib sangkal diri, dan God bless you.